Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Mulyana, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Bantarojok, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya. Silakan perkenalkan diri. Ya, nama saya Yanti Yatawati, mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan kebetulan saya mengajar di kelas 9. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Pak Cece. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabar Ibu pada hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, gimana sebaliknya? Alhamdulillah sehat, Ibu. Pada hari ini kita melakukan percakapan praobservasi sebelum nanti saya amati jalannya pembelajaran ilmu selama di kelas. Adapun tujuan dilakukannya supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Kenapa ada percakapan praobservasi? Hal ini dilakukan supaya Ibu lebih siap nanti dalam melakukan proses mengajar. Jadi dengan begitu Ibu akan lebih optimal, ya, lebih lancar tentunya di dalam melakukan nanti kegiatan praktik mengajar yang akan diobservasi oleh saya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, materi apa yang Ibu akan sampaikan kepada siswa? Ya. Nah, kebetulan nanti saya akan mengajar di kelas 9D dan sesuai dengan program semester yang minggu depan saya lakukan, yaitu tentang materi pewarisan sifat tentang persilangan monohibrida menurut hukum Mendel 1. Apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada saat proses pembelajaran dilakukan, yang pertama pengetahuan. Nah, melalui studi literasi dan diskusi bahwa peserta didik dapat menemukan perbandingan genotip dan fenotip pada persilangan monohibrida. Kemudian, yang kedua keterampilan. Nah, melalui kegiatan praktikum menggunakan kancing genetika, bahwa peserta didik diharapkan mampu menentukan hasil persilangan monohibrida dengan benar. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu lakukan? Ya. Adapun area pengembangan yang saya rencanakan, yang pertama yaitu area pengembangan bidang pengetahuan. Ya, bahwa siswa mampu menemukan perbandingan genotip dan fenotip pada persilangan monohibrida ya dengan benar. Yang kedua, pada area pengembangan keterampilan, siswa mampu membuktikan tentang hukum Mendel 1 atau tentang hukum segregasi tentang persilangan monohibrida dengan melakukan praktikum menggunakan kancing genetika. Bagaimana rancangan dalam pembelajarannya? Adapun rancangan yang telah saya buat, yang pertama yaitu tentang metode pembelajaran ya. Nah, pendekatannya yaitu saintifik, kemudian model pembelajarannya yaitu menggunakan problem based learning atau PBL yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Kemudian adapun metodenya yaitu dengan diskusi eksperimen. Nah, adapun media dan sumber pembelajaran, yang pertama medianya yaitu dengan membuat LKPD, kemudian adanya kancing genetika dan alat tulis seperti halnya spidol. Kemudian yang kedua, sumber pembelajaran yang dipakai adalah buku guru dan buku siswa SMP dan RTS kelas 9 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan buku IPA yang relevan. Nah, adapun langkah-langkah pembelajaran, yang pertama yaitu tentang kegiatan pendahuluan, yaitu dengan diawali dengan apersepsi, tidak lupa berdoa, kemudian mengabsen, kemudian memberikan motivasi kepada siswa dengan mengajukan pertanyaan seputar pembelajaran pada minggu sebelumnya. Kemudian menanyakan kabar, kemudian menanyakan perasaan, dan mengaitkan
tentang mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas, dan juga tidak lupa menyampaikan cakupan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran saat itu, kemudian tujuan pembelajaran dan teknik penilaian. Nah, adapun kegiatan inti ya, yaitu saya nanti akan menjelaskan sedikit materi tentang persilangan monohibrida, kemudian membuat beberapa kelompok atau mengelompokkan siswa, kemudian yang ketiga, nah diharapkan siswa nanti bisa menyampaikan hasil pekerjaannya dari praktikum yang telah dilakukan. Dan kemudian, nah di kegiatan inti yang terakhir yaitu pekerjaan siswa dikumpulkan, nah dan dilakukan penilaian. Dan nah diharapkan siswa bisa menyimpulkan atau mengambil kesimpulan dari pembelajaran pada saat itu. Kemudian di kegiatan penutup, ya nanti saya akan mencoba memberikan penjelasan, yaitu bersama peserta didik, yaitu memberikan penjelasan atau penguatan dari pembelajaran pada saat itu, kemudian melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran, dan tidak lupa mengingatkan siswa untuk tetap bersyukur dan memberikan penilaian tentang nilai moral ya. Dan yang terakhir yaitu mengingatkan kembali kepada siswa untuk terus belajar dan memberikan ingatkan untuk mempelajari materi berikutnya. Ya, terima kasih atas penjelasannya, sangat panjang sekali. Ya. Kemudian kira-kira kapan Ibu akan melakukan pembelajaran? Ya. Rencananya pembelajaran dilakukan minggu depan, tepatnya hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di kelas 9D. Jadi nanti saya akan masuk ke kelas Ibu, akan mengobservasi, saya akan melihat, mengamati jalannya pembelajaran yang dilakukan. Setelah Ibu melakukan praktik mengajar, nanti kita akan melakukan percakapan yang terakhir yang disebut dengan percakapan pasca observasi, yang mana pada percakapan pasca observasi ini nanti akan disaksikan secara langsung oleh Pak JJ. Dia adalah salah satu pengajar praktik. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Ibu. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tata Mulyana, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 1 Bantarjo, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Dan di samping sebelah saya, Ibu Yanti Hatawati. Kami pada hari ini akan melaksanakan, saya sebagai observer dan Ibu Yanti sebagai praktik mengajar. Assalamualaikum Pak Jeje. Sebagai informasi ya, pada hari ini bahwa kami akan melaksanakan tugas yang sudah direncanakan yang akan dilaksanakan pada hari ini, yaitu hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di kelas 9D ya. Itu informasi sementara ya, mudah-mudahan kami dalam melaksanakan program ini bisa berjalan dengan lancar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, siapa KM-nya? Silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar, silakan kita berdoa dalam hati. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Sekarang ke tanggal berapa?
14 ya. Apriliano hadir. Sudah sembuh? Sudah. Berapa lama tidak masuk kelas? 2 minggu. 3 minggu ya. Kebetulan Nono sakit dan alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk dan sekolah kembali ya. Ada di tengah-tengah kita. Kalau kemarin mah kita sangat khawatir sekali ya. Karena keadaan Nono yang sangat mengkhawatirkan. Lihat kepalanya harus dijahit dan itu banyak sekali ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada di sini. Azka ya, ada Batsinatul ya. Dea ya. Dede Risna izin kemana? Tidak ada informasi? Tidak ada. Desi iya. Depi sakit apa? Masuk angin karena kemarin sudah ikut lomba iya. Mungkin kecapeannya. Dida ya. Ega ya. Padil ada. Penia ya. Gesta ya. Happy hadir. Hijra ya. Kevin ada. Kaila iya. Maulana iya. Muhammad Sidiki iya. Muhammad Arapi iya. Muhammad Arapi Nazib iya. Nisa ya. Kemudian Rehan Restu Rizka iya. Salsa iya. Siska izin apa lagi? Mabal ya. Siska sering tidak sekolah ya. Kemana dia? Ya, tolong ditanyain dan lapor ke wali kelas ya. Siska sering izin ya, tidak ikut pembelajaran. Sophia ya. Teni ya. Tiara Putri ya. Tiara Radia tanpa keterangan. Alpa lagi ya. Topan ya. Yasin ya. Ya alhamdulillah ya. Nah, hadir berapa orang berarti di sini? 27. Dan yang lainnya ada yang sakit, ada yang izin, dan ada yang tanpa keterangan. Ya, selesai. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Nah, kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Bagaimana dengan perasaannya? Senang, ya. Senang kenapa? Bisa belajar apa? IPA, ya. Nah, berarti Rehan sama Enden senang pelajaran IPA. Yang lain bagaimana? Senang juga, alhamdulillah ya. Ya, semua pelajaran ternyata harus disenangi, ya. Ya. Kemudian, nah, sebelum memulai pembelajaran, tak lupa dan tak bosan-bosan, Ibu mengingatkan keyakinan kelas. Masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Apa? Coba. Masa lupa? Datang tidak boleh terlambat. Saling menghormati dan menghargai. Tentunya sama siapa? Teman dan Bapak Ibu guru. Mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, itu kan sudah disepakati. Masa lupa lagi? Ya, nah itu ya. Kemudian, nah, sebelum dilanjut ke materi berikutnya, Ibu menanyakan kembali dulu ya materi minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Masih. Apa itu? Pewarisan sifat pada makhluk hidup. Iya, minggu kemarin kita sudah belajar tentang pewarisan sifat pada makhluk hidup. Ya, yaitu pewarisan sifat salah satunya pada manusia. Apa saja itu?
Fisik. Fisik. Ya, ada fisik seperti halnya Postur badan. postur badan, warna kulit, warna mata. Ya, warna mata betul Rehan. Iya, masih ingat. Terus apa lagi? Bentuk wajah. Bentuk wajah. Ada yang apa saja bentuk wajah kemarin? Bulat, lonjong. Masa segitiga ada? Tidak yang segitiga? Tidak ada. Kemudian apa lagi? Postur tubuh. Postur tubuh ya. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, kemudian apa lagi? Bentuk rambut ya. Bentuk rambut bagaimana? Ada yang keriting, ada yang urus, ada yang ikal. Terus apa lagi? Iya, bentuk hidung. Ada yang mancung, ada yang pesek. Dan tentunya banyak lagi yang lainnya ya, yang diturunkan dari orang tua kepada kita. Dan tidak hanya fisik, tapi juga apa? Sifat atau psikis. Seperti apa? Kecerdasan itu diturunkan. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang cerdas. Salah satunya berarti dengan cara apa? Belajar dan terus belajar. Ya. Ada yang tidak semangat belajarnya? Tidak ada. Tentunya 9D mah rajin semua. Karena pada saat ibu memberikan tugas selalu tepat waktu. Ya kan Rehan? Iya ya. Nah berikutnya pada hari ini ibu akan membahas tentang persilangan. Ya, masih menyambung dengan materi yang kemarin ya. Yang minggu sebelumnya. Persilangan apa? Persilangan monohibrid dan dihibrid. Untuk pertemuan sekarang, ibu bahas tentang persilangan monohibrid. Ya, persilangan monohibrid. Adapun tujuan dari materi yang akan kita bahas yaitu, semua siswa ibu harapkan mampu membuktikan tentang perbandingan persilangan monohibrid menurut hukum Mendel 1 atau disebut juga hukum segregasi. Baiklah, untuk selanjutnya ibu coba tulis dulu papan tulis, nanti ibu jelaskan materinya ya. Tentang persilangan monohibrid ya. Persilangan monohibrid. Ya. Sini dilihat dulu di bukunya. Ya. Persilangan monohibrid contohnya di sini tentang persilangan kacang ercis. Tentang persilangan kacang ercis ya. Dimana P1-nya adalah yang besar, sedangkan M kecil. Fenotipnya di sini merah, kemudian ini putih, kemudian gametnya kecil. F1-nya berarti di sini jadi F kecil dengan fenotip merah. Kemudian F2 yaitu besar dan kecil, istilah kecil menghasil merah fenotip ini di mana gametnya gametnya di sini
Aduh, ini dibuat kotak. Ini, ini besar M kecil, besar M kecil ini buat dengan genotip yang ini bandingan fenotip. Nah, coba lihat ke depan semua ya. Nah, ini yang akan Ibu bahas sekarang tentang persilangan monohibrid. Ya, persilangan monohibrid itu apa? Persilangan satu sifat beda. Ya, kalau misalnya pada bunga, warnanya saja. Ini bunganya. Ini ada warna apa? Kuning. Selain warna kuning, kira-kira bunga ada warna apa saja? Ada yang merah, ada yang putih, ada yang ungu. Nah, supaya menghasilkan jenis yang baru, bisa ini disilangkan. Misalnya kuning dengan putih, kuning dengan merah. Ya, itu satu sifat beda. Kalau pada manusia, misalnya berhubung dengan materi yang kemarin. Misalnya, ayahnya dari postur tubuh. Ayahnya tinggi, ibunya pendek. Itu satu sifat beda. Bentuk hidung, ayahnya mancung, ibunya pesek. Itu satu sifat beda. Pada buah-buahan misalnya, jeruk manis disilangkan dengan jeruk masam. Nah, bisa tidak? Bisa. Misalnya itu ya. Tapi tentunya kalau jeruk manis dengan jeruk masam, nanti sifatnya bagaimana? Sedang. Ya, tapi yang kita inginkan biasanya jeruk yang manis. Ya, nah itu satu sifat beda. Contoh di sini tentang persilangan monohibrid menurut hukum Mendel 1 atau menurut hukum Mendel 1 yang disebut dengan sistem segregasi. Dengan menyilangkan apa? Menyilangkan kacang ercis. Naona Ibu bunganya. Ya, sekarang lihat di sini. Ada P1. P1 itu adalah parental atau induknya. Dengan gametnya adalah besar M besar dan kecil M kecil. Di hukum Mendel 1 katanya genotipnya terpisah. Yang tadinya diploid menjadi haploid. Ya. F1 tadi M besar disilangkan dengan M kecil. Fenotipnya apa? Merah dan putih. Berarti bunga kacang ercis merah disilangkan dengan bunga kacang ercis putih. Gametnya tadi sudah Ibu sebut tadi, diploid menjadi haploid. Berarti di sini hanya diambil satu. Sehingga F1-nya adalah, atau ini F1 itu apa? Anaknya memiliki genotip M besar M kecil dengan fenotip merah. Sekarang jika F1 disilangkan dengan F1 atau sesamanya, maka di sini terbentuklah apa? P2 atau induk kedua. Lihat. M besar M kecil disilangkan dengan M besar M kecil dengan fenotip merah dan merah. Apa yang terbentuk dari gamet? Bisa dilihat di sini. M besar M kecil, M besar M kecil. M besar dengan M besar bila disilangkan akan membentuk besar M besar. M besar dengan M kecil membentuk M besar M kecil. M kecil dengan M besar Iya, jangan salah. Meskipun di sininya ada M kecil, tapi cara penulisan harus M besar terlebih dahulu. Ya ini. Nah, berarti anaknya ada berapa sekarang?
Satu. Ada berapa berarti? Keturunan kedua anaknya ada 4. Kalau keturunan satu anaknya 1. Sekarang lihat perbandingan genotip ya. Tulis di sini. M besar berbanding M besar M kecil berbanding M besar ada berapa? 1. Berbanding M besar M kecil 2. 2 M kecil 1. Ya, kalau dibuat persentase tadi teh harus 100%. Yang ini ada 1. Berarti di sini 1/4 kali persen. Berapa? 25%. Yang ini berarti berapa persen? 2/4 kali 100%. Berarti 50%. Yang ini 25%. Pas 100%? Pas. Sekarang penotipnya. Ya, lihat. M besar berbanding M besar M kecil berbanding M kecil M kecil. M besar penotipnya merah. M besar M kecil merah. Kemudian M kecil putih. Berarti yang merah penotipnya ada berapa? 3 berbanding 1. Kalau dibuat persentase jadi 75%, 25%. 100% tidak? Mengerti? Mengerti. Itu tentang apa? Persilangan monohibrid, dominasi penuh. Mengerti sekali lagi? Mengerti. Kalau sudah mengerti dan kita harus membuktikan tentang hukum Mendel 1 dengan cara berpraktikum. Ya, praktek. Boleh, silakan sekarang buat kelompoknya atau berkelompok dengan kelompok yang kemarin saja. Sok, silakan. Ya. Ya, di meja berkelompok saja. Digabung mejanya seperti biasa. Biasa kaditu, biasa kanu itu, bisa ngalih kaditu. Tak iya kadi. Berapa kelompok? Aneh. Yang ini yang digabung itu si Ega kan itu. Ya, sok. Tuh kasih Ega sama. Nah, gitu ya. Sok. Sok, silahkan. Sok. 9, 10. Sok boleh ti ayeuna ge da teuas. Sok eta. Buka. Hitung 20. Naon anu mana? Ya. Bodas sabariji? Bodas 2. Kala. Hiji deui, 2 deui. Sok eta. Pas itu 100. Langkungan. Tuh, sok berarti langkungan berarti hiji. Sok na eta. 1 na eta kirang. Ada yang lebih yang putih? Yang putih ada yang lebih tidak? Tidak. Dah. Kuno mana? Kuno ieu we nya. Ya. Ya, lihat. Kelompok 4
Kelompok berapa? 2. Kelompok 4. Kelompok 4 ya. Kelompok 5. Silakan lihat langkah kerjanya. Ya. Lihat langkah kerjanya dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Sok. Sok. Ya. 2 hitung. Sok, tapi kudu sami hitungannya. Ulah dikit gitu. Udah dulu. Ya. Tuh di si Kevin. Kusa urang teh dikit-dikit. Iya teh tadi buka jadi. Si Rehan teh tinggal peureum ti dieu hiji gitu kan. Dia pasikeun ka si Nisa. Ku si Nisa simpen di mana di dieu? Sok. Terus entos pas tah ke ku saurang nyandak. Ieu na sina rapih simpen di dieu. M besar, M kecil. Nah, ku saurang. Bacina tuh ngambil ini. Pastikan kasih Ega. Kasih Ega simpan di mana? Gitu ya. Sok tah itu. Saya ini contohnya 1. Gitu. Nah, tapi bari peureum. Sebari peureum tapi ya. Nih, sudah ya. Merem tapi merem. Ya, sok silakan dimulai praktikumnya. Nah gitu. Merem ya. Sambil merem. Ya. Kelompok ieu memeranap samikeun jeung nu tadi teh didangkeun Ibu. Nah, hitukeun, sok hitung heula. Sok. Sok ka dieu sina sami jumlah ieu jeung ieu belah dieu, jeung belah dieu samikeun heula, sok hitung heula. Sok. Ulah kitu tah ieu merahna sabaraji, tah kitu. Sok kitu. Nah, berarti ini kudu 10. Berarti 20. 8 10 Hiji nah. Tuh. Tos ieu di dieu tos. Nah, hiji di dieu. Tadi tos pas cenah. Oh, nah. 10. Besar yang kecil sok sudah tulis lah. Itu po. Yang besar M kecil. M kecil. Nah, bila kasih nanokeun, kitukeun hijikeun. Tuh. Tah kitu. Peureum tapi nyandakna. Nah, coba Ibu lihat kelompok 1. Sudah selesai? Belum. Oh, sok. Merem, restu merem. Iya. Iya.
Iya sobat ini sebelah. Milih. Oh iya, nah. Nah, ini. Dah. Cok gitu. Kayaknya ke video. Tulisannya ke video. Silakan kalau sudah selesai. Nah, menyatukan kancing genetikanya, LK-nya diisi. Balikin sawarnya, mereka tingali putih merah. Ya. Sok silakan. Nah, yang sudah selesai diisi. Alhamdulillah ya, kerja kelompoknya sudah selesai. Nah, sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Sok mangga silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Sok mana kelompok 1? Ya, sok silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Tarik keras yang keras. Genotipe MM 10, M besar M kecil 20, M kecil 10, jumlah 40. Merah 30, putih 10, jumlah 40. Ya. Analisis. Satu, apakah peran masing-masing ke-25 kancing merah putih sebelum dipisahkan? Pasangan genotip merah dominan, pasangan genotip putih resesif. Dua bila pasangan genotip putih warna apa yang dibutuhkannya? Yang tertutup putih, yang menutup merah. Dalam hukum Mendel disebut apakah warna yang menutupi tersebut dan disebut apakah warna yang tertutupi. Menutupi dominan, tertutupi resesif. 3. Gamet jantan dan betina yang dipisahkan dalam kotak 1 dan 2 merupakan gamet jantan dan betina. Pada generasi apa? Ke-1 dan ke-2. Generasi apakah yang ditunjukkan dengan hasil perbandingan fenotip dan genotip yang dihasilkan dari percobaan ini? Ke-1 yaitu anakan atau filial atau parental. Berapakah perbandingan genotip dan fenotip yang dihasilkan? Bandingkan dengan perbandingan genetika menurut Mendel. M besar 10, M besar M kecil 20, M kecil 10. Kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kami lakukan yaitu bahwa persilangan kacang ersis berbunga merah dengan kacang ersis berbunga putih menghasilkan perbandingan genotip M besar 10, M besar M kecil 20, M kecil M kecil 10 dan sesuai dengan hukum Mendel 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu dulu sebentar ya. Tunggu dulu sebentar. Gimana dengan kelompok yang lain hasil kerja dari kelompok 1? Bisa dimengerti atau puas? Puas ya. Kalau sudah puas berarti penampilan untuk kelompok 1 hebat. Kita beri tepuk tangan. Ya, silakan boleh duduk. Berikutnya, maka silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Bentar dulu, sedikit lagi.
Sok. Yang keras ya, sok biar kedengaran ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan dari hasil dari kerja kelompok kami. Tabel frekuensi genetik M besar 10, M besar M kecil 20, M kecil 10, jumlah 40. Tabel frekuensi fenotip merah 30, putih 10, jumlah 40. apakah pada masing-masing ke-25 kacang merah dan putih sebelum dikatakan pasangan genotip merah dominan, pasangan genotip putih resesif. Bila warna kacang gen merah di atas kacang gen putih, warna apa yang tertutup dan warna apa yang menutupinya? Yang tertutup putih, merah. Dalam hukum Mendel disebut apakah warna yang menutupi tersebut dan disebut apakah warna yang tertutup menutupi dominan, tertutupi resesif. Gamet jantan dan betina yang dipisahkan dalam kotak 1 dan 2 merupakan gamet jantan dan betina pada generasi apa? Generasi apakah yang ditunjukkan dengan hasil perbandingan fenotip dan genotip yang dihasilkan dari percobaan ini? Satu yaitu anakan atau pria dari parental. Berapakah perbandingan genotip dan fenotip yang dihasilkan? Bandingkan dengan perbandingan genetika menurut Mendel. M besar Besar 10, M besar M kecil 20, M kecil 10. Kesimpulannya, hasil dari percobaan yang telah kami lakukan yaitu bahwa kecilan kacang etis berbunga merah dengan kacang etis berbunga putih menghasilkan perbandingan genotip M besar M besar 10, M besar M kecil 20, M kecil 10. sesuai dengan Nomor 1 atau disebut juga segregasi, bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi atau pemisahan alel atau variasi gen secara bebas dari diaploid menjadi haploid. Ya, sebelum ditutup nanti dulu. Ya, bagaimana penampilan dari kelompok 2? Ada yang menanggapi? Silakan, boleh yang menanggapi dari kelompok yang lain. Barangkali tidak puas dengan hasil kerja kelompoknya. Sangat puas. Sangat puas. Iya, kalau sangat puas berarti tidak ada revisi ya. Berarti sudah bagus dan kita beri plus atau tepuk tangan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, presentasi berarti sudah selesai ya, diwakili dengan 2 kelompok. Nah, terakhir berarti silahkan barangkali ada yang siap menyimpulkan dari kegiatan kerja kelompok pada hari ini. Mangga sahan bade kapayun. Ya, silahkan yang mau ke depan. Ya, sok mangga Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil kesimpulan dari percobaan tersebut. Dari hasil percobaan yang telah kami lakukan, yaitu bahwa persilangan kacang etis berbunga merah dengan kacang etis berbunga putih menghasilkan perbandingan genotip M besar dan M besar 10, M besar M kecil 20, M kecil M kecil 10. Sesuai dengan Mendel 1, yaitu bahwa pada waktu pembentukan gamet terjadi segregasi
atau pemisahan alela atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini berarti sudah selesai. Tapi sebelum diakhiri, Ibu menanyakan terlebih dahulu, adakah hal-hal yang belum dipahami dari pembelajaran hari ini? Sudah. Sudah paham semua? Sudah. Berarti persilangan monohibrid mudah tidak dipraktekkan? Mudah ya, mudah. Nah, dengan satu sifat beda. Berarti pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan metode yang Ibu berikan hari ini, sesuai tidak? Sesuai ya. Dengan kalian bisa bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing ya. Nah, untuk itu, tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita sudah bisa belajar dengan bagaimana? Dengan apa ya? Dengan hikmat ya. Dan tentunya tadi dikatakan pembelajaran hari ini bisa dipahami. Tentunya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ya untuk pembelajaran berikutnya, dan tak lupa Ibu mengingatkan kembali, di rumah rajin belajar ya, tidak boleh bolos lagi, tidak boleh malas ya. Jadi harus rajin-rajin belajar supaya nilainya lebih bagus, materi dipahaminya lebih mudah ya. Dengan belajar di rumah, dan tentunya untuk pertemuan berikutnya kita memasuki materi yang lain. Kalau sekarang adalah tentang persilangan monohibrid, nanti minggu depan tentang persilangan di hibrid, dan jangan lupa untuk dipelajari dulu di rumah ya. Terakhir kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan alhamdulillah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di percakapan pasca observasi bersama saya Tata Mulyana, CGP Angkatan 8 dari Asik Universitas Tuban Project, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini saya ditemani oleh Ibu Janti Herawati selaku guru yang telah disupervisi, dan juga saya ditemani oleh Pak JJ Jenang Mutakil selaku pengajar praktik pada CGP Angkatan 8. Assalamualaikum Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, juga sebaliknya. Alhamdulillah sehat saya juga. Assalamualaikum Pak JJ. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah kita sama-sama pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kegiatan supervisi akademik itu dilalui dengan 3 tahap. Yang pertama adalah praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Adapun untuk praobservasi dan observasi itu sudah dilaksanakan, dan pada hari ini adalah percakapan tentang pasca observasi. Adapun tujuan percakapan dari pasca observasi adalah untuk merefleksi proses kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ibu Janti Herawati, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 di kelas 9D. Sudah siap Ibu kita melakukan percakapan kelas observasi? Ya, insya Allah siap Pak. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan pada Ibu. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat mengajar? Alhamdulillah Pak, pada saat kemarin saya disupervisi ya, saya sudah berusaha dengan segala kemampuan saya untuk memberikan yang terbaik supaya siswa bisa mengikuti dan memahami pelajaran atau materi yang saya sampaikan.
Jadi pada intinya kita sebagai manusia yang penting sudah berusaha, adapun hasil akhirnya itu kita tergantung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, apa yang sudah baik yang Ibu lakukan pada proses kegiatan belajar mengajar? Insya Allah Pak, saya mengajar sudah sesuai dengan RPP. Ya, ada pula langkah-langkah yang saya lakukan mulai dari pendahuluan, di mana di dalam pendahuluan adanya persepsi, kemudian menanyakan kabar, pengabsenan, kemudian menanyakan materi sebelumnya, kemudian memotivasi siswa. Pada kegiatan inti ya di awal saya menjelaskan dulu materi, yaitu materi tentang persilangan monohibrida. Kemudian saya membuat kelompok di mana setiap kelompoknya ada yang 5 orang dan ada yang 6 orang. Kemudian, nah setelah itu setiap kelompok diharapkan menyampaikan hasil pekerjaannya dengan cara maju ke depan. Nah kemudian terakhir di kegiatan inti, siswa menyimpulkan dari hasil pekerjaannya. Nah kemudian di akhir ya di kegiatan penutup, nah saya bersama-sama dengan siswa sedikit memberikan refleksi, kemudian tidak lupa bersyukur kepada Tuhan dan memberikan pesan tentang moral dan kedepannya. Nah, siswa diharapkan untuk belajar lebih baik lagi dengan mempelajari materi berikutnya. Jadi Ibu telah melakukan pembelajaran sesuai dengan HKP yang mana diawali dengan pendahuluan, kemudian inti dan terakhir adalah penutup. Ya. Selama Ibu mengajar, apa yang Ibu temukan? Iya. Nah, yang ditemukan pada dasarnya pada saat pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Ya, namun pada saat kegiatan diskusi ternyata yang saya perhatikan masih ada siswa yang kurang aktif atau tidak aktif. Dia hanya memperhatikan temannya sedang melakukan praktikum. Nah, itu pada saat pembelajaran dilakukan. Jadi yang Ibu temukan pada saat kegiatan belajar adalah ada beberapa siswa yang kurang aktif ya, jadi dia mengandalkan temannya. Kemudian bagaimana solusinya? Ya, kemarin saya sudah melakukan salah satunya yaitu saya coba mendekatinya siswa yang kurang aktif tersebut dengan tujuan ya siswa tersebut bisa bekerja sama dan bisa melakukan praktikum bersama kelompoknya. Ya, jadi Ibu mencoba untuk mendekatinya, kemudian menasehati untuk bergabung melaksanakan tugas-tugasnya dengan kelompoknya ya. Iya, iya. Kemudian sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu lakukan? Ya. Area pengembangan yang sudah saya lakukan yaitu dalam pengetahuan dan keterampilannya. Dalam pengetahuan, salah satunya siswa sudah mampu menemukan perbandingan genotip dan fenotip pada persilangan monohibrida dengan tepat. Kemudian pada area keterampilan bahwa siswa mampu membuktikan hukum Mendel 1 tentang persilangan monohibrida dengan melakukan praktikum dengan menggunakan kancing genetika. Jadi untuk area pengembangan ini hanya ada 2 ya, berarti pengetahuan dan keterampilan. Ya. Apa indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ya. Adapun indikator yang saya inginkan dari pembelajaran yang telah dilakukan, ya salah satunya siswa mampu menemukan perbandingan genotip dan fenotip pada persilangan monohibrida. Kemudian, siswa mampu membuktikan bahwa hukum Mendel 1 tentang persilangan monohibrida dengan melakukan praktikum menggunakan kancing genetika. Selanjutnya, bolehkah saya memberikan umpan balik atas kegiatan supervisi? Boleh, silakan. Ya. Minta izin. Ya. Dari supervisi yang telah dilakukan, saya mengamati ya, jadi pada umumnya Ibu sudah bagus ya, yang sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan RKP, begitu juga dengan terhadap siswa ya sudah berusaha mendekati
barangkali mereka ada masalah dan Ibu sudah berusaha untuk memecahkan masalah itu ya. Untuk umpan balik dari saya ya, karena Ibu area pengembangannya ada 2 ya, berarti Iya. saya pun hanya ada 2 saja ya untuk umpan baliknya. Yang pertama di pengetahuan. Pada saat pembelajaran kan di situ Ibu menyiapkan LKPD ya. Iya. Nah, LKPD itu diisi oleh kelompok ya. Diisi dan sudah beres ya. Tetapi ya di akhir ternyata Ibu tidak membuat suatu ujian pengetahuan khusus kepada siswa secara pribadi Ya Pak, memang benar. ya. Jadi tadi kan hanya kelompok saja. Nah, secara pribadi itu belum dilakukan Bu ya. Iya, iya. Kemudian yang kedua dari keterampilannya ya, dari hasil praktik ada satu kelompok yang belum sesuai membuktikan perbandingan genotip pada hukum Mendel. Ya, itu Bapak maaf ya, saya perhatikan dan keliling-keliling ternyata ada satu kelompok ternyata yang tidak sesuai ya itu dengan hukum Mendel tersebut. Iya, Ya. memang benar. Kemudian bagaimanakah menurut Ibu tentang pendapat saya tadi? Iya, memang benar Pak. Pada uji pengetahuan perorangan belum saya lakukan ya. Nah, kemudian dan hasil praktikum dan ternyata benar ada satu kelompok yang belum bisa sesuai menerapkan hukum Mendel 1 ya. Ya, berarti sepakat Bu ya. Iya, iya, iya. Bagaimana langkah ke depannya untuk memperbaiki pengembangan Ibu? Langkah ke depan yang akan saya coba lakukan yaitu untuk pengetahuan saya akan mempersiapkan pertanyaan secara individu ya sebagai bahan penilaian individu ya peserta didik. Dan untuk keterampilan saya akan coba mengulang kembali praktikum ya bagi kelompok yang belum bisa membuktikan hukum Mendel 1. Jadi, untuk kedepannya berarti kan mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan secara individu. Ya. Kemudian untuk yang tadi kurang gagal ya, Ya, diulang kembali. Apa namanya ya, diulang kembali ya. Ya. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Secepatnya Pak, karena ya lebih cepat mungkin lebih baik ya. Selain pengembangan pada pengetahuan dan keterampilan, pengembangan apa lagi yang ingin ditingkatkan ke depannya? Ya, saya akan melakukan pemberian motivasi Pak kepada siswa agar siswa lebih semangat lagi belajarnya, lebih aktif lagi, termasuk dalam proses pembelajaran. Jadi kedepannya Ibu akan membangun keterampilan dalam hal motivasi Bu ya. Iya, Supaya memotivasi siswa. siswa lebih semangat ya Semangat dalam dalam belajar. belajarnya. Pertanyaan yang terakhir Bu, ini bagaimana perasaan Ibu pada saat disupervisi oleh orang lain? Ya. Di awal-awal ya gimana gitu ya rasanya disupervisi karena biasanya tidak ada yang memperhatikan. Tapi saya merasa tertantang untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Ya, untuk itu terima kasih ya kepada Bapak telah memberikan motivasi kepada saya untuk terus belajar dan belajar ya menjadi lebih baik lagi, dan terima kasih pula kepada Bapak yang telah memberikan umpan balik sehingga saya menjadi termotivasi untuk melakukan pengembangan pembelajaran ke depannya. Demikian percakapan kita ya. Ini terima kasih atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa dilaksanakan secepatnya dan bisa berjalan dengan lancar. Amin. Rangkaian kegiatan observasi dan pasca observasi telah selesai. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Yanti dan kepada Pak Dede. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.